hasil fakta yang kami sampel tadi Dari seperti mana, itu. Pak? Dari mana, Pak? Nah, nanti yang kami nggak bisa mengutarakan itu hasil lapangan ya. Oh, berarti bukan hasil lapangan. Tapi yang mau kami sampaikan sini dari Badan Narkotika Nasional ya. Sebetulnya kan kita hanya kepada Undang-Undang Narkotikanya 35/2009. Tetapi dalam Perpres Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 pasal 3 huruf K itu berbunyi tugasnya pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali tembakau dan narkoba. Kejahatan bahan adiktif lainnya lah di sini BNN melakukan pengawasan. Itunya saya tahu. Ya, melakukan pengawasan ya, tetapi masalah undang-undang kesehatan itu ranahnya ke Kementerian Kesehatan. Tapi yang mau kami tunjukkan di sini hasil dari sampel tadi ya, dan ada pengungkapan yang tadi saya sampaikan, terus di 2026 saya mengungkap clandestine lab di daerah apartemen di Jakarta Selatan. Itu ada intermediate yang di dalam vape itu, ya, cartridge itu 5 liter. Itu dibawa dari Malaysia. Oke. Nah, itu cartridge-nya ada 3.000. Cartridge-nya ada 3.000. 3.000. Oke. 3.000. Nah, disinilah BNN melihat ya, dengan memakai Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 ini melakukan pengawasan bahan adiktif ini. Oke. Nah ini kita bicara tentang kalangan remaja tadi. Nah, sekaligus yang paling mengkhawatirkan ancaman bagi otak remaja, karena remaja itu sangat rentan ya. Bagian korteks paling depan otak itu yang bertugas mengatur logika dan kontrol impuls itu masih terus dibangun sampai usia 25 tahun, Pak. Karena kebanyakan kan pengguna vape kan di kalangan remaja, kalangan anak-anak, pemuda maksudnya, yang di bawah usia 25 tahun. Masalahnya reseptor di otak remaja itu jauh lebih sensitif terhadap nikotin dibanding orang dewasa. Dosis rendah saja cukup buat. Nah, mengubah mereka secara permanen bikin mereka susah ngontrol emosi, klinis, jadi efek gerbang yang ngebuka jauh buat mereka nyoba rokok konvensional dan zat adiktif yang lain yang lebih keras. Nah, disinilah sebagai gateway, Pak. Palet kalau Dedi, gateway pintu masuk dengan menggunakan zat adiktif yang lain lebih keras itu menggunakan narkotika. Nah, jarak-jarak yang tidak narkotika. Ya, jadi karena dia kan dia terus ya. Oh, saya nggak setuju, Pak. Nggak, ini istilahnya yang perbandingan tadi itu. Ya. Nggak, saya paham. Nah, gateway tadi itulah narkotika. Tapi kalau menurut Bapak, nanti Anda tolong ngomong ya. Anda harus ngomong nih. Saya bukan nggak mau belain siapa-siapa. Tapi aku lagi mencoba. Tapi kalau secara psikologis, saya bicaranya psikologis. Kalau bicaranya secara psikologis sebagai gateway, Pak. Pintu masuk. Iya, pintu masuk. Saya ngerokok udah puluhan tahun, Pak. Saya ini juga udah berapa tahun lah, Pak. Nggak jadi gateway buat saya. Ini usia di bawah 25 tahun. Saya ngerokok dari umur 16 tahun, Pak. Ini kan rokok elektronik cair, vape. Iya. Tapi kan anak saya juga nggak jadi gateway, Pak. Jadi gateway atau tidak gateway bukan dari kortisol yang terjadi dari otak, Pak. Nah, bukan keinginan. Tapi gateway atau tidak gateway itu dari lingkungan, Pak. Betul. Nah, justru ini peran orang tua. Tetapi yang saya mau nyatakan di sini, kita mencegah, Pak. Mencegah. Mencegah. Bahwa supaya tidak ada kesana gitu ya, Pak ya. Oke. Tetapi dari sisi lain di masalah kesehatan yang dijelaskan oleh itu berbahaya. Berbahaya. Kata Ketua Umum Perhimpunan Dokter Indonesia. Oke, saya setuju. Kalau masalah regulasi tentang masalah kesehatan itu ranahnya Kementerian Kesehatan. Ya, itu Kementerian Kesehatan. Tapi kalau bicaranya berbahaya, Pak, nanti Anda ngomong, saya di sini diam nih, Pak ya. Kalau itu berbahaya, Pak, pertanyaan saya cuma satu nih. Ada pertanyaan lain, saya nggak tahu nih. Rokok berbahaya nggak?